Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita belajar materi kimia tentang kesetimbangan kelarutan. Yang pertama kita bahas adalah definisi keadaan jenuh dan kelarutan. Nah, jika ini, perhatikan gambar ini. Ini adalah ilustrasi gambar sebuah gelas kimia diisi dengan air. Kemudian di dalam gelas kimia ini diisi dengan air. Nah, kemudian dikasih garam NaCl, anggap itu, atau ini dianggap AXBY, entah itu nanti garam apa. Nah, dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian kan dia kalau diaduk dia akan larut, ya kan? Nah, terus ketika garam ini ditambahkan secara terus-menerus, maka ada suatu titik di mana garam ini tidak dapat larut dalam air karena terlalu banyak. Nah, sehingga garam ini akan mengendap di bawah permukaan gelas kimia. Nah, kita ilustrasikan AXBY itu ketika diionkan akan menjadi XaY+ ditambah dengan YbX-. Ini X indeksnya. Nah, terus jumlahnya jadi plus gini ya. Terus Y jadi koefisien. Kalau koefisien Y, maka ini muatannya pakai X- gitu. Nah, ketika AX ini kan bereaksi, ketika AXBY itu bereaksi dengan air, maka dia akan larut menghasilkan XaY+ menjadi terus ditambah dengan YbX-. Jadi ketika AXBY itu larut, maka dia akan mengion menjadi ini dan ini. Nah, ada saat di mana ketika dia sudah mengion, dia balik lagi menjadi AXBY, maka itu disebut dengan pengendapan. Makanya ketika udah banyak zat yang dilarutkan dalam air, itu akan terjadi pengendapan di bawah itu gelas kimianya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa ketika kecepatan pelarutan itu makin turun, nah ketika terlalu banyak, maka kecepatan pelarutan itu makin turun karena banyak zat yang ada di sini. Kemudian kecepatan pengendapannya makin besar, gitu. Jadi ketika larutannya sedikit, maka kecepatan pelarutnya itu makin naik. Karena kan sedikit kan, jadi bisa larut kan. Tapi pengendapannya makin kecil juga. Nah, ketika diisi oleh banyak garam, maka kecepatan pelarutannya makin turun karena tidak bisa larut kan. Nah, kemudian tapi kecepatan pengendapannya semakin besar karena terbentuk endapan-endapan di sini. Nah, ketika dibuat grafik, maka akan jadi seperti ini. V pelarutan itu dari tinggi menjadi semakin rendah, semakin turun. Nah, kalau pengendapan dia rendah kan, awalnya pengendapan itu tidak terjadi. Kemudian lama-kelamaan ketika ditambahkan banyak produk, maka dia akan semakin besar pengendapannya. Nah, terus ini jika AXBY itu tidak larut, maka keadaan ini dinamakan dengan keadaan yang melewati keadaan jenuh, gitu. Nah, keadaan jenuh itu apa? Keadaan jenuh adalah keadaan maksimal suatu zat, ngeblur ya. Keadaan jenuh adalah keadaan maksimal suatu zat padat masih dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, keadaan jenuh itu biasanya terjadi dalam keadaan jenuh itu terjadi kesetimbangan antara proses
pelarutan, dan pengendapan. Jadi ada grafik ini, nanti ketika diteruskan dia akan bisa jadi kayak gini kan, dia akan bertemu dalam suatu titik kan. Nah, titik ini dinamakan dengan keadaan jenuh atau keadaan setimbang. Nah, terus masih ingat kan kalau ini kan kesetimbangan, maka dia punya yang namanya ketetapan kesetimbangan kayak yang materi yang lalu, kesetimbangan kimia. Nah, ketetapan kesetimbangan kelarutan, dalam kelarutan itu disebut dengan KSP. Nah, kalau materi yang lalu kita sudah bahas mengenai KC itu ketetapan kesetimbangannya. Kalau yang materi lalu itu kan kita bahas tentang KC, fasenya yang dihitung itu fase gas dan larutan atau aqueous. Nah, terus jika ada larutan seperti ini, A dia bereaksi menjadi 2B atau 2B bereaksi menjadi A, dia bolak-balik gini, maka KC-nya adalah B, konsentrasi B dikuadratkan karena ini jumlahnya 2, maka di sini harus kuadrat gitu. Terus dibagi dengan konsentrasi A gitu. Nah, sehingga ketika di dalam KSP ini kita kembali ke AXBY. AXBY tadi kalau diionkan menjadi X A Y plus ditambah dengan YBX min. Nah, maka KSP-nya itu adalah hasil kali dari ion-ionnya dalam keadaan jenuh. Jadi KSP-nya adalah hasil kali ion-ionnya dalam keadaan jenuh. Jadi ini terus koefisiennya jadi pangkat, gitu. Ini X min. Nah, sehingga dapat disimpulkan pengertian kelarutan adalah jumlah maksimal suatu zat masih dapat larut dalam larutan. Nah, kelarutan itu rumusnya disimbolkan, kelarutan itu simbolnya S. Rumusnya mol per liter atau sama dengan molar. Nah, atau gram per liter. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai hubungan KSP dengan kelarutan dalam air. Nah, di dalam air yang dilarutkan ini adalah garam. Jadi, ada beberapa tipe garam, yaitu yang pertama garamnya AB. Terus kalau mengion dia jadi A+ plus B-. Nah, kalau kelarutannya dilambangkan dengan S gitu, S karena perbandingan koefisiennya sini 1, maka sini juga 1, sini juga 1. Maka ketika KSP-nya konsentrasi A+, itu dikalikan konsentrasi itu hasil kali dari ion-ionnya. Maka konsentrasi A+ dikali dengan konsentrasi B-. Jadi S dikali dengan S. KSP-nya berarti S kuadrat. Satuannya mol per liter. Jadi nanti kalau menemui tipe garam yang bentuknya AB, maka KSP-nya pasti rumusnya kelarutannya S pangkat 2. Nah, terus kalau dia tipe yang kedua, AB2 menjadi A2 plus ditambah 2B min. Ini kan 1, koefisiennya 1. Sini juga 1. Yang ini 2S gitu. Nah, terus KSP-nya konsentrasi A2 plus dikali dengan B min pangkat 2 karena 2. Nah, terus jadi S-nya A2-nya kan S dimasukkan. Terus B min-nya itu kan 2S. Terus 2S dipangkatkan 2 gitu. Maka KSP-nya 4S3 mol per liter. Kemudian yang nomor 3, yang tipe 3 itu ada kayak gini, AB3. Nah, maka dia akan mengion menjadi A3 plus karena 3
terus ditambah dengan 3B min. Berarti ini kelarutan S terus 3S. Perbandingan koefisien ya, paham ya? Terus KSP-nya sama hasil kali ion-ion. Jadi A3 plus dikali dengan B min pangkat 3. Jadi ini S terus 3S pangkat 3. Jadi KSP-nya 27 karena 3 pangkat 3 kan 27. S-nya jumlahnya ini 3 tambah 1 berarti S-nya pangkat 4 mol per liter. Nah, kemudian ada tipe lagi ini yang keempat A2B3. Nah, ini mengion menjadi 2A3 plus ditambah dengan 3B2 min. Ini kan perbandingannya 1 kelarutannya. Ini 2 berarti 2S, ini 3 berarti 3S gitu. Nah, ini KSP-nya juga konsentrasi hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Maka konsentrasi A3 plus pangkat 2 terus konsentrasi B2 min pangkat 3 2S ini dimasukkan terus pangkat 2 karena koefisiennya 2. Terus ini 3S dimasukkan koefisien terus pangkatnya 3. Berarti 4S terus dikalikan, ini kan 4. 2 pangkat 2 4. 4S pangkat 2 dikali dengan 27 S pangkat 3. Terus KSP-nya maka 4 dikali dengan 27 sama dengan 108 dikali S pangkat 5 ini. Gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe garam. Nah, terus maka KSP adalah kesimpulannya KSP adalah hasil kali dari kelarutannya, Contoh soal, kita sekarang ke contoh soal. Kalau ada KSP, PbI2-nya itu 4 kali 10 pangkat min 12. Ini KSP-nya udah diketahui. Terus kita disuruh tentukan A kelarutannya dalam air sama konsentrasi Pb2 plus jenuh dan konsentrasi I min jenuh. Jawabnya PbI2 itu dapat mengion menjadi Pb2 plus 2I min. Nah, maka terus kita bandingkan koefisiennya. Kalau ini kan 1 kan dia, maka S kelarutannya 1. Ini juga 1. Nah, ini kan 2 koefisiennya, maka 2S. Terus KSP-nya itu kan hasil kali ion-ionnya. Maka konsentrasi ini dikali dengan konsentrasi ini. Maka ini S dikalikan dengan 2S pangkat 2. Maka KSP-nya 4S pangkat 3. Nah, ini kalau mau cepat, ini kan PbI2. Maka garam ini itu sama dengan rumusnya ini. Ini PB-nya A, I2 kan sama kan tipenya, maka KSP-nya 4S3. Nah, sama kan kayak yang ini. Jadi ini sama KSP-nya dengan yang ini. Ini 4S3. Tipenya PbI2, yang ini tipenya AB2-nya. PbI2 itu termasuk garam yang tipe AB2 gitu. Maka KSP-nya sama. Nah, jadi bisa langsung pakai cara cepat. Kalau tipe AB2 berarti langsung KSP-nya 4S3 gitu. Nanti langsung ke sini. Habis dapat ini persamaan ini KSP 4S3, maka kan KSP-nya kan diketahui 4 kali 10 pangkat min 12. Maka yang ditanyakan adalah kelarutan. Kelarutan itu simbolnya S. Maka ini 4 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan 4 kali S pangkat 3. Maka S-nya sama dengan ini coret-coret. Nah, terus akar
pangkat 3 dari 10 pangkat min 12, maka dapat 10 pangkat min 4 gitu mol per liter. Nah ini udah jadi, ini jawabannya. Jadi kelarutan PbI2 dalam air itu 10 pangkat min 4. Nah yang kedua kita disuruh mencari konsentrasi Pb2+ jenuh. Nah jadi ini konsentrasinya itu, konsentrasi PbI ini kan kelarutannya cuma S1 kan. Nah maka konsentrasi ini Pb2+, konsentrasi Pb2+ itu kan cuma S. Maka Pb2+ sama dengan S. S-nya kan udah ketemu 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi Pb2+ itu 10 pangkat min 4. Nah, terus yang selanjutnya itu konsentrasi imin. Ini imin. Nah, imin itu perbandingannya 2S. Maka dimasukkan 2 kali kelarutannya. Kelarutannya kan 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Oke, bisa difahami ya adik-adik? Lanjut soal nomor 3. Nah, ini tentukan pH MOH2 jika KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 13. Ini adalah contoh soal tipe kedua dari kelarutan. Nah, ini yang langkah pertama dicari itu selalu gini. Ini diionkan. Ionnya apa gitu. Jadi MOH2 itu diionkan menjadi M2+ plus 2OH-. Nah, ini kan perbandingannya 1, ini berarti 2S gitu. SS2S. Kemudian kita cari KSP-nya dulu. Nih, kalau cari KSP itu kan hasil kali konsentrasi ini sama ini. Nah, KSP-nya itu konsentrasi M2+ dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Karena ini koefisiennya 2, maka harus pangkat 2. Nah, M2+ itu kan S dimasukkan. Terus OH- itu 2S dimasukkan pangkat 2. Maka KSP-nya 4 kali S pangkat 3. Nah, terus kita disuruh menentukan pH-nya kan. Nah, kemudian kan udah diketahui kalau KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Tapi S-nya nggak diketahui, maka kita harus cari S. KSP-nya dimasukkan sini. 5 kali 10 pangkat min 13 disama dengan 4 kali S pangkat 3. S pangkat 3 maka sama dengan ini dioper. Ini pindah ruas ke sini. Berarti 5/4 kali 10 pangkat min 13. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 13. Jadi 125 kali 10 pangkat min 15. Maka S-nya itu akar pangkat 3 dari 125 pangkat ini 10 pangkat min 15. Maka hasilnya S sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, udah ketahuan konsentrasi atau konsentrasi kelarutannya, maka kan S ini sama dengan ini kan, sama dengan perbandingan ini kan. Nah, berarti dimasukkan OH- itu sama dengan 2S, karena OH- konsentrasinya 2S, kelarutannya perbandingannya 2S gitu. Maka konsentrasi OH- sama dengan 2S. 2S berarti 2 dikali dengan ini, S-nya dimasukkan 5 kali 10 pangkat min 5. Maka sama dengan 10 pangkat min 4. POH-nya maka 4. Karena OH-nya 10 pangkat min 4, maka POH-nya 4. Gitu. Langsung ini pangkatnya ini langsung turun jadi POH. Gitu. Nah, karena dia OH- kan dia ada POH, maka pH-nya itu
selalu 14 min pOH kan. Nah, pH-nya berarti 14 min 4 dikurangi 4 berarti sama dengan pH-nya itu 10. Jadi pH dari MOH2 itu adalah 10 gitu. Bisa difahami ya adik-adik? Sekarang kita latihan soal yang ada di buku kalian, yaitu uji pemahaman 7 halaman 228. Silakan dibuka. Nih, tipe soalnya yang ada di buku kalian itu kayak gini. Tulislah rumus KSP untuk zat-zat berikut. Z-nya Ag2S, yang B CaF2 ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita disuruh menuliskan rumus KSP dari Ag2S. Nah, caranya Ag2S kayak gini. Nah, Ag2S ketika diionkan, dia akan menjadi 2Ag plus S2-. Ya, jadi 2 karena Ag-nya ada 2 maka 2, koefisiennya 2. Selalu yang di depan itu jadi plus. Nah, terus S, karena kenapa kok plus saja? Karena S-nya enggak punya angka indeks, maka dia cuma satu jumlahnya, maka Ag plus gitu aja. Nah, ini ditambah dengan S. S-nya kan enggak punya jumlahnya cuma satu S-nya. Maka di sini enggak perlu ditulis, langsung S2-. Kenapa di sini 2-? Karena di sini ini ada 2. Ingat rumusnya yang tadi. Rumusnya yang ini tadi. Ini kalau AX BY maka dia jadi XAY plus YB X-min gitu ya. Nah, maka diterapkan di sini. Terus udah, maka selanjutnya kita perbandingan kelarutan, mencari kelarutan dengan perbandingan koefisien, yaitu ini kan S. Selalu yang jadi reaktan itu selalu cuma S aja. Karena di sininya nggak ada koefisiennya. Kalau di sini 2Ag2S gitu, jadi di sininya 2S gitu. Sini S. Di sini 2S karena 2 koefisiennya. Di sini juga ini 1 karena cuma S aja, karena nggak ada koefisiennya. Koefisiennya cuma 1, jadi nggak perlu ditulis. Nah, KSP-nya Ag2S itu hasil kali ini dan ini. Maka Ag plus pangkat 2 karena koefisiennya 2, S2-, koefisiennya 1, maka dia nggak ditulis. Terus 2S ini dimasukkan, Ag plusnya itu kan 2S ini masuk. Terus di sini 4S kuadrat S, jadi 4S pangkat 3 gitu. Maka rumus KSP dari Ag2S itu adalah 4S3 gitu jawabannya. Nah, coba yang B. Kalau CaF2 itu sama kayak gini. Diionkan dulu. Jadi Ca2 plus karena F-nya itu bermuatan 2, maka Ca2 plus F2-, 2F-. SS 2S. Terus KSP-nya CaF2, maka konsentrasi Ca2 plus dikalikan. Ini dikalikan, di sini udah jadi kali ya. Karena KSP itu hasil kali ion-ionnya. Berarti Ca2 plus dikali dengan F-. Maka ini kan S, Ca-nya kan S. Dimasukkan F-nya kan 2S, berarti 2S pangkat 2 karena ini ada 2-nya.
Nah, terus S dikali 4S2 ini dioperasikan jadi 4S3 gitu. Nah, coba yang C. Tuliskan rumus KSP untuk yang C itu berarti FeOH3. Nah, bagaimana kalau OH3 gini? Maka caranya itu kayak gini. Kebalik ya, ini C. FeOH3. Jadi Fe-nya itu 3+. Nah, OH itu nggak bisa dipencar. Jadi dia nggak bisa O aja sama H+ gitu, nggak bisa. Tapi harus F3+ sama 3OH- gitu. Jadi S, ini terus ini 3S. Terus KSP FeOH3-nya berarti konsentrasi Fe3+ ditambah dengan konsentrasi OH- pangkat 3 karena 3. Maka sama dengan S kali 3S pangkat 3. Maka sama dengan 27S pangkat 4. Maka ini rumusnya FeOH3. Soal selanjutnya yang beda lagi kayak ini nih. Ini kan panjang kan? Ag2Cr2O7. Nah, bagaimana cara menuliskan rumus KSP-nya? Maka dia itu juga cuma ditulis 2 kayak gini. Ag2Cr2O7. Jadi 2Ag+ plus Cr2O7 2- gitu, cuma gitu. Nah, terus kelarutannya S 2S, ini S aja. Maka KSP-nya konsentrasi ini pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi ini. Maka 2S pangkat 2 S. Berarti 4S pangkat 2 S dikali S. Maka jadi 4S pangkat 3 gitu. Jadi nggak dipilah satu-satu tapi cuma depan sama belakangnya jadi satu gitu. Bisa dipahami ya adik-adik. Nah, untuk soal yang lainnya yang D, E, F, dan H ini silahkan dikerjakan ya untuk menguji kemampuan kalian. Apakah sudah paham atau belum? Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Berapa harga KSP zat-zat berikut ini? Ini senyawanya. Ada AgBrO3, kelarutannya 7,7 kali 10 pangkat -3 mol per liter. Gitu. Coba dibahas yang pertama. Yang nomor 1. Kelarutan AgBrO3 itu 7,7 kali 10 pangkat -3 mol per liter. Maka reaksi ionisasinya itu AgBrO3 itu kan Ag+ plus BrO3-. Maka ini S karena koefisiennya 1 S semuanya. Maka KSP-nya konsentrasi ini dikali dengan konsentrasi ini. Ini dikali dengan konsentrasi ini. S kali S. Jadi S kuadrat. Nah, terus ini kan udah diketahui kalau kelarutannya 7,7 kali 10 pangkat -3. Maka 7,7 kali 10 pangkat -3 karena ini kan S pangkat 2. Maka ini dikuadratkan, dipangkatkan 2 juga. Hasilnya 5,9,9 kali 10 pangkat -5. Gitu. Jadi jawabannya yang A ini. Nah, coba yang kedua. CuCl 5,6 kali 10 pangkat -3 gram per 100 ml. Nah, ini beda tipe soal. Soalnya sama tapi beda. Ini beda kelarutannya. Bagaimana cara ngerjakannya? Nah, jadi caranya ngerjakan itu kayak gini.
kelarutan CuCl-nya itu kan diketahui 5,6 kali 10 pangkat min 3 gram dalam 100 ml. Nah, 100 ml itu tidak boleh. Jadi dia harus dalam bentuk liter. Maka harus diubah menjadi mol per liter. Nah, 1 liter itu kan 1000 ml. Nah, ARCU segini, ARCl. Nah, maka kelarutannya itu sama dengan mol, ini dimasukkan, gramnya ini dimasukkan, liternya itu kan per 1000 per 100 ini, jadi 5,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10, maka jadinya ini 5,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi udah dapat kelarutannya kan sekarang. Nah, yang ditanya itu kan KSP-nya tadi. Maka di reaksi ionisasi CuCl jadi Cu plus Cl min. Perbandingannya 1:1:1. KSP CuCl itu berarti konsentrasi ini, konsentrasi Cu plus dikali dengan konsentrasi Cl min. S kali S kuadrat. Maka 5,6 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2. Jadinya 31,36 kali 10 pangkat min 8. Gitu. Bisa difahami ya adik-adik. Jadi kalau ini dia langsung, yang A tadi dia langsung kayak gini, kan udah diketahui kelarutannya. Kalau ini masih dicari kelarutannya berapa. Gitu, karena ini dalam bentuk mililiter. Nah, beda juga. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu dia BaIO3 2, terus kelarutannya 0,335 gram per liter loh ya. Nah, kalau ini tuh boleh. Jadi dia tuh kayak gini caranya ngerjakan. Nih. Caranya ngerjakan langsung diionisasikan. Ini BaIO3 pangkat IO3 2 itu jadi Ba2 plus 2IO3 min. Jadi SS2S. Jadi KSP-nya itu konsentrasi ini dikali konsentrasi ini, jadi S dikali dengan 2S pangkat 2 karena koefisiennya 2. Terus jadi 4S3 kan. Nah, terus yang ininya jadi 4 kali 0,0 ini langsung dimasukkan. Langsung dimasukkan kelarutannya. Dipangkatkan 3. Sama dengan 0,15. Nah, jadi kalau dia itu liter, ini liter, maka tetap kalau ini mililiter maka harus dirubah, gitu ya. Nah, selanjutnya tipe yang selanjutnya itu nomor 2, yang nomor 4 ini. PbI2 dalam NaI 0,15 molar. Kelarutannya ini. Nah, terus cara ngerjakannya kayak gini. Kalau PbI dalam Na1 0,15 molar itu harus ada unsur dari I ini dan ada harus unsur kayak dari ini. Jadi gabungan. Nanti KSP-nya itu gabungan. PbI-nya itu harus ada sesuatu yang dari NaI gitu. Nah, ini NaI itu kalau diionisasikan dia itu jadi Na plus I min. Ini kan diketahui apa kelarutannya itu 0,15 molar, ini 0, berarti sama ya, karena perbandingannya 1:1. Terus kita menentukan KSP PbI2. KSP caranya PbI2 itu diionkan juga. Jadi Pb plus 2I min. Ini dari 9,22, ini dari data ini. Ini terus ini 1, 2 kan, ini 2. Nah di KSP ini kan KSP PbI2, maka PbI
Pb plus itu kan ini dimasukkan dari sini. Nah, I- itu yang dipakai bukan yang ini. Karena ini 2 I-. Nah, yang dipakai itu yang ini. Yang I-nya punya NaI gitu. Pangkat 2. Maka 9,22 ini kan dimasukkan di sini. I-nya ini 0,15 dimasukkan ke sini pangkat 2. Terus ini dikalikan. Jadi 20,745 kali 10 pangkat min 10. Nah, selanjutnya yang E, yang nomor 5, yang terakhir di nomor 2, COOH2 dalam larutan pH 11. Kelarutannya 2,5 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini ada pH-nya. Bagaimana cara ngerjakannya? Caranya kayak gini. COOH2 dalam kelarutan ini pH-nya ini. Maka pH-nya itu kan 11. Kalau pH 11 pasti dia basa. Kalau basa pasti kita harus nyari POH. POH-nya itu harus 14 min pH kan. Berarti POH-nya 3. Nah, maka konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat min 3. Nah, di sini konsentrasi OH- diperlukan di mana? Di sini. Nah, ketika COOH2 itu direaksikan diionisasikan maksudnya. Ketika COOH2 itu diionisasikan, dia jadi CO2 plus 2 OH-. Maka perbandingannya 2S S 2S. Nah, di sini ada OH- kan? Di sini ada OH- kan? Maka dimasukkanlah di sini. KSP-nya itu harus ada dari dua-duanya. Maka KSP-nya CO2 plus itu kan udah diketahui nih KSP-nya. COOH2 itu kan KSP-nya segini, maka CO2 plus itu KSP-nya sama. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan 10 pangkat min 3 dari ini dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Maka dikalikan jadi KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 16 gitu. Nah, udah selesai yang nomor 2. Bisa difahami ya adik-adik. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanya di grup. Nah, terus selanjutnya yang nomor 3. Hasil kali kelarutan AgCNS itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, ini ada temperaturnya. Nah, terus yang ditanya, berapa molar kelarutan AgCNS dan berapa gram AgCNS yang dapat terlarut dalam 500 ml air. Nah, ini temperatur kayak ini diabaikan saja karena tidak terdapat dalam rumus. Karena yang dicari cuma kelarutan dan gram. Nah, jadi nggak memerlukan temperatur. Nah, bagaimana caranya mengerjakan? Yang pertama, berapa molar kelarutan AgCNS? Itu caranya mengerjakan kayak gini. Nah, ini. Yang pertama, itu harus diionisasikan AgCNS-nya. Sama kayak biasanya. Ag plus terus CNS, jadi 1:1 semuanya. Maka KSP-nya itu hasil kali konsentrasi, hasil kali Ag plus sama CNS min SS, maka KSP-nya S pangkat 2. Nah, cara mencari S itu kan yang udah diketahui kan KSP-nya. KSP AgCNS itu udah diketahui 4 kali 10 pangkat min 8. Maka karena udah diketahui, maka kan kita harus nyari S-nya. Berarti cara mencari S itu akar dari KSP AgCNS. Karena kan ini pangkat 2. Kalau dipindah ruas, maka dia akan jadi akar. Nah, akar dari 4 kali 10 pangkat min 8. Jadi kelarutannya S-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Gitu ya. Bisa kan? Nah, selanjutnya yang ini, berapa gram AgCNS yang dapat terlarut dalam 500 ml air? Ingat, ini masih mililiter, harus dijadikan ke liter.
Nah, caranya itu kayak gini. Kan yang ditanyakan gram. Gram itu rumusnya N kali MR. Kalau diketahui, udah diketahui kalau kelarutannya itu ini 2 kali 10 pangkat min 4. Maka yang perlu dicari kan karena ini mol kali MR, maka MR-nya MrAgCNS itu gabungan dari AR AG ditambah ARC ditambah ARN ditambah ARS gitu. Maka ARAG-nya itu kan bisa dilihat di tabel periodik. ARAG itu 108, ARC itu 12, AR-nya N itu 14, AR-nya S itu 32. Maka MR-nya AgCNS itu adalah 166. Nah, terus sekarang kita cari mol. Mol itu rumusnya molaritas dikali dengan volume. Molaritas itu udah diketahui di soal, molaritasnya itu sama dengan KSP. Ini 4 kali 10 pangkat min 8. Maka bukan, molaritasnya itu sama dengan kelarutan. Molaritasnya sama dengan kelarutan, maka molaritas ini dimasukkan kelarutannya ini dikali dengan 0,5 liter. Kenapa kok 0,5 liter? Karena tadi ini 500 ml air, maka harus dijadikan ke liter. Jadi 0,5 liter. Maka molnya itu sama dengan 10 pangkat min 4 mol. Nah, terus cara mencari gramnya, berapa gramnya? Maka gram sama dengan ini dimasukkan, ini dipindah. N kali MR, maka N-nya dimasukkan, MR-nya 166 sama dengan 166 dikali 10 pangkat min 4 gram. Maka jawabannya yang B seperti ini. Gitu. Nah, terus sekarang next ke soal yang nomor 4. Pada temperatur tertentu, pH larutan jenuh CaOH2 sama dengan 12,3. Berapa harga KSP CaOH2 pada temperatur tersebut? Gitu. Yang ditanya KSP yang diketahui itu adalah pH. Nah, ini tipe soal ini hampir sama dengan tipe soal nomor 2 yang nomor 5 ini. Yang kelima. Caranya yang nomor 4 itu seperti ini. Ketika pH-nya diketahui 12,3, itu kan berarti basa karena lebih dari 7. Maka pOH-nya 14 min 12,3, maka 1,7. Nah, maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 1,7. Ini 10 pangkat pOH kan. Nah, ini udah kita pelajari di asam basa ya. Nah, terus ini 10 pangkat min 7. Kita kalkulator ya. 10 pangkat min 1,7. Nih, 10 pangkat min 1,7 itu sama dengan sama dengan 0,019. Maka ini 0,019. Nah, terus 0,019 ini karena ini kan 10 pangkat min 7 kan min 1,7 itu kan nggak enak dilihat, maka harus dirubah aja, dibulatkan jadi ini ketik 10 pangkat min 1,7 itu sama dengan 0,019 dibulatkan jadi kan kalau 9 itu dibulatkan ke atas dia jadi 0,02 20 gitu. Nah, ini diubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kayak gini kan udah enak dilihat, enak dioperasikan juga. Nah, kemudian cara selanjutnya untuk cari KSP tetap. Cara untuk mencari KSP, langkah yang pertama itu harus diionisasikan terlebih dahulu. Maka CaOH2 itu diionisasikan jadi Ca2+ ditambah dengan 2OH-. S2S karena ini perbandingan koefisien. Terus kalau 2S-nya ini kan yang diketahui kan konsentrasi OH- kan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini miliknya OH-. Nah, sedangkan OH- itu 2S. Kalau 2S itu 2 kali 10 pangkat min 2, maka S-nya itu
10 pangkat min 2, cuma dibagi 2 gitu. Nah, sehingga konsentrasi Ca2 plus itu 10 pangkat min 2, karena ini kan 1. Nah, kalau konsentrasi OH min tetap, dia kan karena dia 2S, maka 2 kali 10 pangkat min 2. Sekarang kita masuk ke KSP. KSP itu rumusnya konsentrasi dikali konsentrasi ini ion-ion. Ini udah dikalikan, dipangkatkan 10 pangkat min 2, Ca2 plusnya kan 10 pangkat min 2. OH minnya itu kan 2 kali 10 pangkat min 2. Karena OH minnya itu jumlahnya 2, maka ini pangkatnya juga 2. 2 terus jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, yang soal terakhir nomor 5. Hitunglah kelarutan magnesium hidroksida MgOH2. Magnesium hidroksida itu MgOH2 pada 25 derajat Celcius dalam larutan yang pH-nya 12. KSP-nya 8,9 kali 10 pangkat min 12. Kalau ini nggak usah diperhitungkan, diabaikan aja, karena yang ditanya cuma hitunglah kelarutan, maka yang dicari itu S. Kan udah diketahui pH MgOH2 itu 12, maka karena pH-nya 12 pasti dia itu basa. pOH-nya 14 min 12. OH minnya berarti 10 pangkat min 2. Nah, untuk cari kelarutan itu dari KSP. Diionkan dulu. Nah, setelah diionkan dikalikan hasilnya. Apa hasil kalinya? Hasil ionisasinya dikalikan. Dikalikan udah, ini dapat S karena 1 ya. Yang ini OH min, karena OH minnya kan udah diketahui ini, maka dimasukkan. KSP-nya udah diketahui di soal 8,9 kali 10 pangkat min 12, dimasukkan. S-nya yang dicarikan, maka ini dioperasikan. Terus S-nya itu dia tetap di sini. Terus ini pindah ruas, ini jadi ke sini. Nah, bisa ditulis di sini kan, kayak gini kan, biar mudah. Nah, ini 8,9 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 10 pangkat min 14. Nah, maka dia jadi 8,9 dikali dengan 10 pangkat min 8. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, kita sudah menyelesaikan 5 soal ini. Dan materi pertama pada bab kesetimbangan kelarutan. Oke, bagi adik-adik yang belum paham silakan ditanyakan di grup WA. Oke, Mbak Anis tunggu ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.